Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan? Survei Indo Riset begitu kan mengatakan elektabilitas Ganjar itu turun di kandang banteng. Bayangkan begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Turun ya elektabilitasnya begitu kan, stagnan di situ, tidak naik-naik di situ. Mungkin menjadi evaluasi besar kepada Pak Ganjar di situ begitu ya. Bayangkan ya hal-hal seperti ini begitu kan ya di kandang banteng saja sudah turun begitu. Apalagi di daerah-daerah yang lain. Saya kira sudah ya amburadul begitu kan ya. Saya kira sudah stagnan di situ begitu ya. Ya 34 begitu kan ya. Tidak nyampe di situ dalam artian kalau di putaran kedua jelas mereka ya beda tipis lah untuk maju di putaran kedua begitu. Karena yang di putaran kedua saya yakin Prabowo dengan Anies Baswedan begitu. Tetapi yang namanya politik itu dinamis ya, tidak menentu di situ. Ada pro dan ada kontra, terus kemudian ya berbagai cara dilakukan begitu kan ya untuk menggait suara. Tetapi realistisnya kenapa di Banteng hari ini kok keok begitu kan? Kan itu pertanyaannya begitu ya. Di kandang banteng keok begitu kan, apalagi di Jawa Timur, di Jawa Barat sudah jelas-jelas basisnya adalah basis Anies Baswedan begitu kan. Tetapi melihat dari ini begitu, kenapa lembaga-lembaga survei yang ada hari ini kok banyak begitu ya, Pak Ganjar tetap posisi di pertama begitu. Dan pada itu begitu kan ya, di posisi pertama itu, kenapa kok Pak Ganjar dan timnya mulai agak kebingungan juga begitu kan ya. Kok masih panik dan sebagainya. Itulah ya pada hakikatnya kalau kita melihat hasil survei-survei yang ada dan polling-pollingnya ada, ternyata di situ ya Anies Baswedan lah yang paling relevan untuk menjadi ya presiden dan terpilih, dan keinginan masyarakat di situ begitu ya. Bahkan survei Indo Riset ya, elektabilitas Ganjar turun di kandang banteng ya. Mau naik atau turun? Ya, saya beserta keluarga besar tidak akan pernah memilihnya. Itu ya. Fix no debat katanya begitu. Sudah jelas begitu kan dari netizen di situ begitu ya. Kok bisa katanya begitu? Apa masalahnya Kang Survei Solusi dari Saiful Mujani, Burhanuddin Muhtadi ya, Denerji A begitu. What ya, bahkan Litbang Kompas. Gimana ini guys begitu ya. Ini sudah di-stake oleh para netizen begitu kan ya. Artinya, kalau lembaga survei yang kemudian terafiliasinya kepada Pak Ganjar, kepada salah satu calon presiden begitu, ya wajar dia urutan pertama, pastinya seperti itu. Siapapun begitu, tergantung sponsornya mereka begitu. Tapi pada hakikatnya di internal partai PDIP sendiri, di internal partai Prabowo, di internal dari koalisi Anies Baswedan juga punya data di situ begitu. Sehingga apa yang terjadi begitu kan? Dalam riset ini menunjukkan bahwa ya di kandang banteng saja Pak Ganjar sudah keok begitu kan. Apalagi dengan yang lain. Apakah ini tanda-tanda sudah kekalahan di depan mata begitu? Kalau itu ya survei dijadikan sebagai tolak ukur kita begitu kan. Karena survei itu kan tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur lalu kemudian ya tiba-tiba begitu kan ya menjadi basis di situ, tidak bisa begitu ya. Bahkan ya, mohon maaf ya admin PDIP ya, bukan sok tahu, tapi menurut saya ya pribadi Pak Ganjar itu nilai jualnya kurang ya. Jelas di situ begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Banyak yang blunder di situ begitu kan ya. Bisa saja begitu kan ya, evaluasi begitu, merendahkan apa namanya jadi jurnalis begitu kan. Bahkan di sini disebutkan Indo Riset enggak terdaftar di KPU, survei abal-abal katanya begitu ya. Ini walaupun tidak tersurvei seperti itu begitu, tidak terdaftar, tapi yang jelas dalam beberapa survei yang ada begitu kan, itu sebagai tolak ukur juga begitu kan. Kalau hanya responnya 1.200 sama dengan 1.200, ngapain harus ada data di KPU begitu kan? Toh pada hakikatnya hasil risetnya sama begitu kan, menunjukkan bahwa apa yang terjadi di daftar di KPU dengan yang ada itu juga sama begitu kan ya. Dan ini kenyataannya berbeda, bahwa apa yang disebutkan di Indo Riset ini begitu kan menunjukkan bahwa survei dari Pak Ganjar itu turun ya. Di situ stagnan, tidak naik-naik di situ. Pada hakikatnya mungkin bisa saja faktor utamanya ketika melihat Anies Caimin sudah menjadi potensi yang sangat luar biasa, disambut di mana-mana, dan apa yang terjadi begitu kan. Yang terjadi disitulah begitu ya. Akibat ya di kandang banteng sendiri kok turun begitu, apalagi dengan yang lain. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Artinya selama
selama ini melihat dari potensi begitu Pak Ganjar di Jawa Tengah sudah tidak ada lagi. Bahkan ya di ambang batas ya akan kalah katanya begitu. Ya kita lihat saja begitu nanti di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, yang lain begitu kan ya. Bahkan survei Indoreset ya elektabilitas Ganjar turun di kandang banteng. Wow. Survei Indoreset menyatakan elektabilitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengalami penurunan di Jawa Tengah yang identik dengan julukan kandang banteng ya. Imbas sulitnya PDIP dalam mencari pasangan cawapres ya. Dapat sampai sekarang ini begitu kan masih muter-muter siapa cawapres dari Pak Ganjar begitu kan ya. Suara Ganjar turun di basis politiknya seperti di Jawa Tengah dan Bali ya, kata ya peneliti Indoreset ya Rocky Arbi di kawasan ya Malawa Jakarta Selatan. Itu kan di Bali, di Jawa Tengah begitu sudah kiok begitu kan ya. Pak Ganjar sudah keok mereka begitu. Artinya, apakah selama ini para pendukung-pendukung Pak Ganjar yang kemudian percaya terhadap lembaga survei, ini ada lembaga survei loh, kok kemudian tiba-tiba tidak percaya ketika turun begitu. Inilah anehnya mereka begitu kan. Ketika naik disanjung, ketika turun malah dibully begitu. Inilah akibatnya kalau mau berdemokrasi yang tidak siap begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Di kandang banteng sudah keok apalagi dengan yang lain ya. Bahkan ya Indonesia mencatat elektabilitas Ganjar di Jawa Tengah dan di Jogja begitu kan ya dari 70,8% ya pada Agustus 2023 menjadi 65,6% pada September 2023. Itu di Jawa Tengah begitu kan. Itu kan sudah turun drastis begitu. Bahkan penurunannya juga di Jawa Timur ya dari 46,1% menjadi 43,6%. Kemudian elektabilitas Ganjar di Bali Nusa Tenggara turun 51,7% menjadi 48,9%. Artinya turunnya sangat drastis. Ya mungkin sudah tahu masyarakat bagaimana kalau memilih Pak Ganjar sama halnya dengan Pak Jokowi begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ya karena sudah programnya mepet-merepet kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo juga sama, pada akhirnya orang akan enggan untuk melihat itu. Bangsa kita butuh sosok yang punya gagasan dan perubahan dan perbaikan kepada bangsa kita. Tentu ya orang akan memilih Anies Baswedan begitu kan. Ya kita lihat saja di situ apakah di Jawa Tengah menandakan bahwa berakhirnya banteng di situ akan menjadi kiok, bisa saja begitu kan. Karena politik itu kan masih dinamis begitu ya. Di berbagai daerah banyak yang kemudian keok begitu kan. Hasil survei Indoreset menyatakan elektabilitas Ganjar mengalami stagnan dari 34 ya per Agustus 2003 menjadi 34,4% ya. Artinya kalau kita melihat dari hal-hal seperti ini begitu kan ya menjadi catatan penting, sedangkan Anies Baswedan dan Prabowo di situ begitu kan naik begitu kan ya pada survei Indoreset ini begitu. Tapi nyatanya walaupun naik ya masyarakat sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga survei hari ini begitu. Mengapa? Karena tergantung terafiliasinya kemana begitu. Saya kira ada potensi-potensi yang kemudian memainkan lembaga survei begitu kan untuk menggiring opini ke sana sini begitu. Tapi bagi kami adalah bahwa apa yang terjadi selama ini yang kalau dilihat begitu kenyataan di lapangan, ya pada hakikatnya orang-orang menganggap bahwa wah ini kok di kandang banteng turun begitu kan. Sedangkan Anies Baswedan dan Prabowo naik di situ begitu ya. Walaupun ya Pak Ganjar masih stagnan di situ, tapi yang jelas begitu kan. Yang jelas realitas seperti di Makassar. Coba kita survei di Makassar begitu kan. Ya pasti dia menjadi potensi 90% pasti Anies Baswedan begitu kan ya. Kita lihat saja mereka begitu kan, apalagi di daerah-daerah yang lain. Kita tunggu saja begitu akan bergiliran ya, suatu saat nanti pasti ya akan nyampe juga begitu. Jadilah ini yang menjadi potensi kenapa Pak Ganjar menjadi stagnan dalam soal elektabilitas, karena dia tidak punya dongkrak sama sekali ya, mendongkrak elektabilitasnya begitu kan. Wakilnya masih jomblo sana sini begitu, pada akhirnya begitu kan ya, apa yang mau dipertahankan wakilnya tidak ada begitu kan ya. Ya, kita tunggu saja begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.